بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي نزل الفرقان ليكون للعالمين نظيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah masuk di hari ke-17 daripada bulan suci Ramadan yang mulia ini. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini dan di hari yang ke-17 ini kita masih tetap diberikan kekuatan, diberikan kesehatan untuk melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya ibadah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. 17 Ramadan kita kenal dengan satu waktu di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran kepada manusia agung, utusan daripada Rabbul Izzah, sebagai pembawa kabar gembira, sebagai pemberi peringatan atas mereka yang berbuat kebaikan, maka akan mendapat balasan kebaikan, dan memberikan janji kepada mereka yang apabila berbuat kejahatan pun akan diberikan ganjaran berupa kejahatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang 17 Ramadan kemudian kita kenal juga dengan nama Nuzulul Quran, atau saat di mana Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara masalah nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedikit kita akan ulas apa yang terdapat di dalam kitab Manahilul Irfan fi Ulumil Quran yang dikarang oleh seorang ulama bernama Syekh Muhammad Abdul Azim Az-Zurqani, bahwa nuzulul Quran ini sebagai bentuk daripada syarrafallahu hadzal kitab, bentuk kemuliaan dan pemuliaan Allah terhadap Al-Quran ini. Allah jadikan Al-Quran itu turun dalam 3 tahapan. Turun yang pertama at-tanazzulul awal ila lauhil mahfud. Turun Quran yang pertama kali itu dari Allah Subhanahu wa taala ila lauhil mahfud, kepada lauhil mahfud. Wa daliluhu, adapun dalil pada Quran turun ini ke lauhil mahfud, firman Allah Subhanahu wa taala, bal huwa Qur'anum majid fi lauhim mahfud. Bahkan yang didustakan oleh mereka orang-orang yang tidak iman kepada Allah adalah Al-Quran. Yang Al-Quran ini merupakan Quran yang mulia, yang Quran tersebut fi lauhil mahfud, tersimpan di dalam lauhil mahfud. Salah satu ayat ini menunjukkan sebagai bukti bahawa pada ayat di atas sebelumnya, bahawa orang-orang yang ingkar kepada Allah, mereka yang tidak iman kepada Allah, mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam ayat yang lainnya ada satu asbab di mana Quran ini turun. Ada orang-orang yang tidak iman, orang-orang kafir Quraisy Mekah, orang-orang kafir yang mereka tidak iman kepada Allah berkata, Muhammad, kenapa Quran tidak turun dalam jumlah yang satu? Kenapa Quran tidak turun sekaligus kepada engkau sebagaimana turun-turunnya kitab-kitab sebelum yang diturunkan kepadamu?
Jadi yang namanya Taurat, Zabur, Injil itu kitab turun dalam jumlah satu. Artinya turun secara berurut, turun secara langsung. Tidak berurutan sebagaimana Al-Quran yang turun kepada Nabi kita Muhammad. Maka kemudian dijawab oleh baginda Nabi kita berdasarkan kepada wahyu, bahwa Quran sengaja diturunkan dalam periode yang tidak sama, diturunkan berangsur-angsur satu demi satu, disesuaikan dengan konteks keadaan yang sedang dihadapi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya linutsabbita bihi fuadak, agar menjadi kokoh, agar menjadi teguh, agar menjadi kuat keimanan orang-orang yang iman kepada Allah dan juga iman terhadap Quranul Karim. Karena walaupun Quran diturunkan dalam jumlah yang satu kepada Rasulullah yang dasarnya tidak iman, niscaya mereka tetap tidak akan iman. Sebab kitab yang dahulu pun sudah diturunkan dalam jumlah yang satu. Quran pertama turun dari Allah ila lauhil mahfud, kepada lauhil mahfud, berdasar firman Allah di dalam surah Al-Buruj ayat 21 sampai dengan ayat 22. Mungkin menjadi pertanyaan dalam benak kita, Ustaz, itu turunnya bagaimana caranya dari Allah ke lauhil mahfud? Maka kata beliau pengarang kitab Manahilul Irfan ini, beliau katakan hal tersebut menjadi dalil akan wujudnya lauhil mahfud. Adapun bagaimana cara turunnya, ini merupakan daripada hal yang gaib, la ya'lamuha illallah. Tidak ada yang lebih tahu bagaimana cara turunnya illallah, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu turun yang pertama. Turun yang kedua, at-tanazzulus tsani lil Qur'an. Jadi tadi yang pertama turun dari Allah ke lauhil mahfud terlebih dahulu. Dan keterangan ini pun tidak jauh beda apa yang disebut oleh Al-Imam As-Sawi dalam kitab tafsirnya, kitab tafsir As-Sawi, syarah daripada kitab tafsir Al-Jalalain, yang ketika beliau menjelaskan sebuah ayat, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, bahwa Quran itu diturunkan pada bulan suci Ramadan, atau bulan suci Ramadan, bulan yang dimana Al-Quran diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, turunnya Al-Quran ini yaitu kana hadat tanazzul athani ila baitil izzah, dari lauhil mahfud kemudian turun ke baitul izzah. Di mana baitul izzah berada? Fi sama'id dunya, pada sama'id dunya atau langit yang pertama. Keterangan ini berkenaan dengan sama'id dunya. Kita bisa lihat juga persamaannya ketika peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana salah satu daripada perjalanan beliau minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit yang pertama sampai ke langit yang ketujuh. Kemudian naik ke Sidratil Mustawa, naik ke Sidratil Muntaha. Dengan tujuan apa? Linuriyahu min ayatina, untuk diperlihatkan kepada Nabi Muhammad min ayatina ay min ajaibina, daripada tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Dikatakan di sana summa araja ila sama'id dunya, kemudian Nabi naik kepada sama'id dunya, langit yang pertama. Lah dalam Quran turun yang kedua ini, dia turun kepada Baitul Izzah, yang Baitul Izzah adanya fis sama'id dunya, pada langit yang pertama. Hal ini berdasar kepada apa yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, inna anzalnahu fi lailatul qadr, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam Qadar. Dan pada ayat yang lainnya Allah berfirman, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin, kami turunkan Quran itu pada malam yang barakah. Kemudian pada ayat yang lainnya, syahrul Ramadan alladzi unzila fi'il Quran, Quran diturunkan pada bulan suci Ramadan. Hal ini menunjukkan bahwa ayat yang terdiri dari 3 ayat
di dalam surah yang berbeda itu tadi merupakan sifat daripada Quran yang diturunkan pada satu malam. Yang sifat daripada malam itu tadi, satu, dia merupakan malam yang barakah. Yang ketika Quran diturunkan, dia merupakan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Yang Quran itu ketika diturunkan, dia turun pada satu bulan yang dimuliakan oleh Allah, yakni bulan suci Ramadan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dua fase turun Al-Quran. Pertama dari Allah turun ke Lauhil Mahfuz. Dari Lauhil Mahfuz turun kepada Baitul Izzah yang berada di sama'id dunia. Giliran fase yang ketiga, Al-Quran ini turun, At-Tanazzulus Tsalitsu lil Quran, dia turun, hadza huwa wasitatun aqdut tanazzulat. Ini merupakan bagian yang ketiga di mana Al-Quran turun melalui perantara kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa perantara yang dimaksud? Tidak lain dan tidak bukan, dia adalah Ar-Ruhul Amin, yakni malaikat Jibril alaihi salam. Sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Quran, nazala bi'ir ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Yang Al-Quran itu turun melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketika Quran diturunkan ala qalbika kepada hati Rasulullah, litakuna minal munzirin, agar Rasulullah menjadi orang yang membawa peringatan kepada segenap manusia, bilisanin arabiyyin mubin, dengan lisan atau bahasa Arab. Jadi Quran turun dengan bahasa Arab. Quran tidak turun dengan bahasa yang selain Arab. Tidak turun dalam bahasa Jawa, tidak turun dalam bahasa Banjar, tidak turun dalam bahasa Bugis, tidak turun dengan bahasa Medan dan lain seterusnya. Quran turun dalam bahasa Arab. Adapun terjemah, silakan boleh dengan bahasa apa saja, tapi teks aslinya harus tetap dengan bahasa Arab. Maka ini kemudian yang menjadi relevansi terhadap hukum. Orang yang melakukan salat, dia tidak boleh menggunakan bahasa Indonesia. Fatihahnya tak boleh diganti bahasa Indonesia. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian diganti dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidak, sebab Quran turunnya dengan bahasa Arab dan salat yang dikerjakan oleh Rasulullah pun menggunakan bahasa Arab. Ini sebagai bentuk ittiba'an li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti kepada apa yang sudah dicontohkan, mengikuti kepada apa yang sudah dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bagaimana cara Jibril menyampaikan Quran ini kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau sampaikan dengan cara mendiktekannya. Beliau sampaikan dengan cara membacakannya. Sebagaimana kita ketahui bersama, pada saat awal turunnya surah terhadap Nabi kita Muhammad, pada saat pertama kali turunnya satu surah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau berada di satu gua namanya Gua Hira, datang malaikat Jibril kemudian berkata kepada Rasulullah, Iqra ya Muhammad, bacalah doa Muhammad. Apa jawab Nabi kita? Ma ana biqari, saya enggak bisa baca doa Jibril. Kemudian Nabi dipaksa untuk baca Iqra ya Muhammad, ma ana biqari, saya enggak bisa baca. Diulang 3 kali, Iqra ya Muhammad, Nabi tetap menjawab, ma ana biqari, sampai akhirnya Jibril mengatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa, khalaqal insana min alaqa, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam.
Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah berkenaan dengan nuzulul Quran ini kita masih akan sambung keutamaan-keutamaan daripada Al-Quran serta periode-periode turunnya Al-Quran menurut keterangan daripada kitab Manahilul Irfan fi Ulumil Quran yang insya-Allah kita akan bahas pada kesempatan berikutnya. Selamat berbuka puasa. Kita tutup dengan berdoa kepada Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selamat berbuka puasa. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala perhatian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.